Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan memberitahu beberapa perintah dasar yang terdapat pada Linux Debian yang berbasis CLI. Oke, di sini pertama-tama kita harus login Debiannya terlebih dahulu ya. Kita login ke user root. Usernya kita masukkan root, kemudian enter. Passwordnya kita masukkan sesuai password yang sudah kita buat. Kemudian kita enter. Nah, di sini pertama-tama saya akan membuat directory atau folder. Perintahnya yaitu mkdir. Nah, mkdir ini adalah make directory atau membuat directory. Lalu kita masukkan saja nama folder yang akan kita buat atau directory yang akan kita buat. Di sini contohnya saya akan membuat dokumen. Kemudian kita enter. Karena di sini saya sudah membuat folder dokumen, jadi otomatis saya tidak bisa membuatnya lagi. Nah, kita langsung masuk ke directory dokumen ini, yaitu perintahnya adalah cd spasi nama directory yang akan kita tuju, itu dokumen. Nah, misalkan di sini saya akan membuat folder lagi, yaitu folder tugas. Kita masukkan saja perintahnya yaitu mkdir atau make directory spasi nama folder yang akan kita buat. Saya sebagai contoh saya membuat directory atau folder tugas, kemudian kita enter. Nah, kita ls atau list untuk melihat isinya. Nah, jadi di directory dokumen ini terdapat satu directory lain atau subfolder, yaitu folder tugas. Sekarang kita pindah lagi ke tugas, ke directory tugas dengan cara kita klik cd, kita masukkan perintah cd, kemudian masukkan nama direktorinya atau subfoldernya tugas, kemudian enter. Nah, di folder tugas ini saya akan menaruh atau membuat file. Perintah untuk membuat file adalah touch, kemudian spasi, dan masukkan nama file sesuai keinginan kalian. Sebagai contoh saya akan menulis tugas 1, kemudian enter. Nah, di sini kita ls atau list untuk melihat apakah file ini sudah dibuat atau belum. Oh, ternyata sudah ada. Jadi kita tinggal mengeditnya saja. Gimana sih cara ngeditnya? Nah, untuk mengeditnya itu ada perintahnya yaitu nano spasi masukkan nama file yang akan kita edit, yaitu tugas 1, dan enter. Nah, di sini kalian terserah mau menulis apa saja. Ini saya akan menulis saya adalah siswa SMKN 4 Jakarta. Nah, kemudian jika sudah, kalian klik Ctrl plus O, kemudian enter, dan terakhir Ctrl X. Nah, sudah. Untuk melihat yang sudah kita edit tadi atau melihat hasilnya, kita tinggal ketik more, lalu masukkan nama filenya tugas 1. Nah, di sini sudah muncul ya. Isinya adalah saya adalah siswa SMKN 4 Jakarta. Selain more juga ada perintah lain yaitu less. Less ini fungsinya sama saja seperti more.
Kemudian setelah less kita spasi dan nama filenya. Nah, ini sudah muncul lagi tuh, sudah ada isi dari filenya, yaitu saya adalah siswa SMKN 4 Jakarta. Kalau udah, di sini kita tidak bisa mengetik apa-apa. Jadi untuk keluarnya yaitu kita klik Ctrl plus Z. Nah, di sini sudah keluar ya. Tuh, kita pindah lagi ke perintah selanjutnya, yaitu ls min l. Nah, di sini itu kita bisa melihat apa saja sih hak akses yang dipunyai oleh file kita ini, yaitu misalkan di sini saya kan file tugas 1. Nah, di sini tuh terdiri dari RWX. Nah, RWX yang pertama itu adalah untuk user, RWX yang kedua untuk group, dan RWX yang ketiga untuk other. Nah, gimana sih cara kita mengubah hak akses dari suatu file? Nah, perintahnya itu adalah chmod. Kemudian, misalkan saya mau tugas 1 ini grupnya bisa group dan othernya itu bisa write atau menulis dan execute. Nah, perintahnya adalah go ini G-nya adalah group, O-nya adalah other, plus. Nah, di sini kan saya mau group dan other-nya itu bisa write atau menulis dan execute. Nah, jadi kita tulis W untuk write dan X untuk execute, lalu spasi kita masukkan nama filenya, kemudian enter. Nah, kita lihat nih apakah sudah berubah hak aksesnya atau belum dengan cara ketik ls min l kemudian enter. Nah, ternyata di sini group dan other-nya sudah bisa write dan execute. Selain itu, kita juga bisa mengubah hak akses dengan angka. Perintahnya itu sama, chmod. Nah, di sini itu jika user, group, dan other bisa read atau membaca, write atau menulis, dan execute, itu nilainya 777. Nah, gimana sih cara dapetin angka-angka itu? Seperti ini ya gambarnya. Jika saya ingin user, group, dan other bisa read atau membaca, write untuk menulis, dan execute, jadi saya masukkan 777 lalu nama filenya. Nah, jika sudah kita tulis ls spasi min l. Nah, di sini user, group, dan other-nya sudah bisa read, write, dan execute. Kemudian kita kembali lagi ke root dengan cara kita klik cd spasi / root. Nah, di sini kita sudah berada di root ya. Nah, di sini perintah selanjutnya adalah rm atau remove. Remove ini ada dua, ada rmdir dan rmminr. Rmdir ini digunakan untuk menghapus direktori yang tidak ada subfoldernya. Sedangkan rm spasi minr, nah ini digunakan untuk menghapus direktori yang mempunyai subfolder. Nah, di sini saya mempunyai direktori dokumen. Tadi kan dokumen itu sudah saya isi dengan subfolder, dan subfolder itu ada filenya. Untuk menghapus itu semuanya, kita bisa ketik rm spasi minr lalu masukkan nama direktorinya. Nah,
di sini kita ls. Nah, direktori dokumen sudah tidak ada karena sudah saya hapus. Nah, di sini saya sudah membuat direktori baru lagi yang tidak ada subfoldernya. Hanya direktori biasa yang tidak ada isinya. Untuk direktori seperti ini, kita bisa menghapusnya dengan cara ketik rm dir atau remove directory spasi nama direktori yang akan kita hapus. Kemudian enter. Nah, kita ls. Nah, ini sudah tidak ada. Nah, kemudian perintah selanjutnya itu adalah menambahkan user atau pengguna. Di sini terdapat dua cara menambahkan pengguna atau menambahkan user. Yang pertama itu ada user add dan yang kedua itu adalah add user. Perbedaannya adalah kalau user add itu hanya menambahkan user, tidak membutuhkan password. Sedangkan add user itu kita harus menambahkan password karena add user bisa digunakan untuk login ke Debian. Di sini pertama saya akan membuat add user spasi. Sebagai contoh saya masukin Arab. Dan kita new passwordnya kita ketik satu aja dan kita ketik ulang, kita enter. Nah, di sini kita bisa skip aja. Nah, terakhir kita ketik y dan enter. Nah, yang kedua itu ada user add untuk menambahkan user biasa dan tidak membutuhkan password lah. Di sini saya mau user add-nya itu adalah Khairul. Hai aja misalkan. Lalu kita enter. Nah, di sini untuk mengecek user add atau add user yang sudah kita ketik itu sudah masuk atau belum, perintahnya adalah cat spasi slash etc slash passwd. Kemudian kita enter. Nah, di sini sudah ada user add dan add user yang sudah kita tambahkan tadi. Perbedaan dari user add dan add user itu adalah kalau add user di belakangnya itu adalah bus. Nah, kalau user add di belakangnya ini adalah sh. Nah, misalkan saya ingin menghapus add user atau user add, itu kita tinggal ketikkan saja user del. Nah, kemudian masukkan nama yang atau user yang mau kita hapus. Sebagai contoh saya mau hapus yang rap ini. Kita enter. Nah, kemudian kita ketik lagi yang tadi ini untuk mengecek apakah sudah terhapus atau belum. Kemudian kita enter. Nah, di sini rap ini sudah tidak ada ya, karena tadi sudah saya hapus. Perintah selanjutnya yaitu adalah menambahkan grup atau add group. Di sini kita tinggal ketik add group spasi nama grup yang kalian inginkan. Misalkan saya mau TKJ. Nah, kemudian kita enter. Untuk mengecek untuk mengecek grup ini sudah terbentuk atau terbuat, yaitu dengan cara kita tulis getN spasi grup. Kemudian enter. Nah, di sini sudah ada ya grup TKJ. Nah, selanjutnya itu gimana sih cara menambahkan user ke dalam grup ini, grup yang sudah kita buat barusan.
perintahnya yaitu usermod spasi min a g. G-nya ini harus besar ya. Kita masukkan nama grupnya. Kemudian kita masukkan user yang mau kita tambahkan ke grup ini. Kemudian enter. Untuk mengecek user ini sudah ditambahkan ke grup TKJ atau belum, caranya yaitu kita masukkan perintah yang tadi yaitu getN group. Kita enter. Nah, di sini sudah terlihat user hi sudah berada pada grup TKJ. Selanjutnya saya akan membuat beberapa direktori. Nah, perintahnya itu adalah seperti tadi, mkdir. Kemudian masukkan nama direktori yang kita mau. Di sini saya akan membuat 4 atau 3 direktori. 3 direktori saja. Kemudian kita ls. Nah, di root ini, di direktori root ini, saya mempunyai 3 direktori, yaitu dokumen, gambar, dan video. Kemudian kita ls min l. Nah, dari mana sih kita bisa tahu ini direktori atau file? Nah, biasanya direktori itu awalnya ditandai dengan huruf D, yang artinya direktori. Di sini saya ingin mengubah kepemilikan dari direktori gambar ini menjadi kepemilikan saya. Nah, atau menjadi kepemilikan Arab chon. Chon ini berfungsi untuk mengubah kepemilikan dari root menjadi kepemilikan user lain. Sebagai contoh, saya akan mengubah kepemilikan dari dokumen menjadi kepemilikan dari hi spasi nama direktori yang mau kita ubah kepemilikannya. Kemudian enter. Nah, kita ls min spasi min l. Nah, di sini dokumen kepemilikannya sudah berubah menjadi hi, kepemilikan usernya. Nah, sekarang gimana sih cara mengubah kepemilikan grupnya? Perintahnya adalah ch group spasi nama grup yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu saya membuat grup namanya TKJ spasi nama direktori yang mau kita ubah grupnya. Saya akan mengubah direktori dokumen. Kemudian kita enter. Kita ls min l lagi. Nah, di sini kepemilikan grupnya sudah menjadi milik grup TKJ. Sekian informasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.